Jamaah rahimakumullah, kita lanjut pengajian berikut. Mawaidul Usbuli halaman 3, 10 baris dari bawah. Al-Hadis Salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-Hadis Salisu, hadis yang ketiga dari 40 hadis nih. An Anas bin Malikin, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Sayyidina Anas, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yanjuru illa wajhi syaihi, Allah senantiasa melihat wajah orang yang sudah berusia lanjut, orang yang sudah tua, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Kalau lihat orang-orang yang sudah berusia lanjut, wa yaqulu, dan Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh telah lanjut usiamu, sudah tua umurmu, waraqqa jilduka, dan telah kendur kulitmu sudah mengendur, sudah keriput. Wadaqqa ajmuka, dan telah melemah ajmuka, tulang-tulangmu. Waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, batas tempomu sudah hampir habis. Kalau orang yang sudah tua, dekatnya itu kemungkinan besar umur udah 80 tahun, rasa-rasanya nambah 50 tahun lagi hampir enggak ada. Jangankan 50 tahun lagi, 20 tahun lagi juga rasa-rasanya susah. Berbeda dengan yang masih 10 tahun kan. Ajalmu sudah dekat, wahana kudu mika ilayah, dan hampir tiba kedatanganmu menemui aku. Sudah tiba waktunya kamu menghadap aku. Pastahyi minni, maka malulah kamu terhadapku. Kalau sudah tua masih maksiat, malu. Sudah tua masih saja berbuat dosa, malu. Sudah waktunya merapat ke Allah, sudah waktunya untuk banyak berbuat ibadah. Maka ketika kamu mendekat kepada aku, merasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat, fa'ana astahi min saibatika, maka aku merasa malu dari karena tuamu, an uajibaka finnar, menyiksamu di neraka. Kalau orang udah umur 80-an saja, kemudian dia rajin ibadahnya, Allah malu untuk menyiksanya. Insya Allah orang yang sudah menua kemudian rajin ibadahnya, udah banyak-banyak zikir, banyak-banyak di masjid, orang seperti ini bisa dipastikan husnul khotimah. Tapi kalau umur sudah tua tapi kelakuan masih remaja, ya, masih nyawer, masih judi, ya, banting kartu, udah berat lah kayak begini nih. Ya, umur dari 60 ke atas sudah waktunya dah, ya, karena umur umat Nabi antara 60-70.
Ya, jangan berhayal lebih panjang lagi. Kayak bisa ngatur umur aja, saya mau masih panjang lah, masih tenang. Walaupun namanya kematian tidak mengenal tua dan muda, sehat dan sakit. Tetapi kan kemungkinannya kalau umur sudah usia lanjut berbeda dengan yang masih muda. Artinya begitu sudah sepuh, ini ketika dia rajin ibadah, sudah meninggalkan maksiat, dipastikan orangnya orang baik. Allah malu rasanya untuk menyiksa orang yang semacam ini. Ya. Lemah, ya, ada sakit-sakitan, mati masih dapat siksaan lagi, bukannya kelar urusannya. Tapi kalau orang ahli ibadah, insya Allah orang semacam ini dapat rahmat dari Allah. Wahuknya diceritakan anak alian bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana adalah Sayyidina Ali yajhabu ilal jamaati. Sayyidina Ali berangkat untuk melaksanakan jamaah di sholatil fajri, sholat subuh musri'an, buru-buru. Palakia, ketika Sayyidina Ali lagi buru-buru berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah, Sayyidina Ali bertemu syaikhan bitariki Nabi. Sayyidina Ali bertemu dengan orang yang sudah tua di perjalanan. Yamsi kudamahu, ini orang tua berjalan kudamahu di hadapan Sayyidina Ali. Alas sakinati wal wikar. Jalannya tenang pelan lagi. Sudah tua, pakai tongkat, kayak orang lagi ngitung 1, 2. Sayyidina Ali gagah, orangnya dari belakang, ya Allah, di depannya orang muda sepuh lagi, jalannya pelan banget ya orang, kayak orang lagi ngitung. Bi salaki tarik, dalam meniti perjalanan melalui jalan, wa mamaru Aliun radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali tidak berani melewati orang tua itu. Kenapa? Takriman lahu wa ta'jiman. Sayyidina Ali memuliakan orang tua dan juga membesarkan atau menghormati, mengagungkan li syaibati, karena tuanya. Sayyidina Ali terkenal adabnya luar biasa, sopannya. Ada orang tua di depannya, padahal Sayyidina Ali siapa? Sahabat utama Nabi, sepupu Nabi, dan juga menantunya Nabi. Coba, ada orang yang tua di depannya, nggak berani itu Sayyidina Ali melewati orang tua tadi. Hatahana waktu tulu isamsi, sehingga tiba waktu terbitnya matahari. Matahari udah hampir terbit. Falamadana asyaihu, ketika sudah dekat orang tua tadi ila babil masjid, ke pintu masjid. Falam yadhulil masjidah, maka ternyata orang tua tadi enggak masuk ke masjid. Kirain mau sama-sama ke masjid. Nah, begitu dekat masjid dia terus jalan. Pak ulima atau Pak Alima, maka mengetahui Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala annahu, bahwa orang tua tadi karena minan Nasoro, adalah orang Nasrani. Ya, ternyata dia orang Nasrani. Tahu Sayyidina Ali, oh dia orang Nasrani ya. Padahal Aliun al-masjidah, maka masuklah Sayyidina Ali ke masjid. Fawajada Rasulullah ta'ala alaihi, maka Sayyidina Ali mendapati Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam firukui. Masuk ke masjid, Sayyidina Ali mendapati Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Hingga Sayyidina Ali, alhamdulillah ya, berarti masih bagian rokaat. Sayyidina Ali nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah.
Patawala ar-ruku'a miqdara ruku'ain. Maka Nabi memanjangkan, melamakkan ruku'nya seukuran 2 kali ruku'. Nabi lama ruku'nya. Hatta adrakahu Aliun radhiyallahu taala anhu, sehingga adrakahu mendapati akan Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah masih dapat ruku bersama Nabi. Falamma faragha min sholatihi, maka ketika selesai Sayyidina Ali dari sholatnya Sayyidina Ali, qala Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta ar-ruku'a, kenapa engkau lamakan ruku bihadi sholati, pada sholat kali ini, makunta tab'alu mislahaja, tidaklah engkau melakukan ini sebelumnya, bahasa kita. Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, lama roka'tu, ketika aku ruku, wa qultu subhana rabbiyal azim, dan aku mengucapkan subhana rabbiyal azim kama kana wirdi, sebagaimana ada ucapan subhana rabbiyal azim itu menjadi wiridku. Jadi bacaan Nabi ketika ruku ya seperti yang kita baca, subhana rabbiyal azim, dan ditambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa aratu an arfa'a ra'si, dan aku hendak mengangkat kepalaku. Ketika aku hendak mengangkat kepalaku, ja'a Jibril, datanglah malaikat Jibril alaihissalam, wa wadu'a janahu, malaikat Jibril itu meletakkan sayapnya ala jari, ke atas punggungku. Wa khajani, malaikat Jibril menahanku tawilan, cukup lama. Falama rafa'a janahu, ketika malaikat Jibril mengangkatkan sayapnya, rafa'tu ra'si, aku angkat baru kepalaku. Faqalu, para sahabat bertanya, lima fa'ala hakaja, kenapa malaikat Jibril melakukan hal ini? Faqala, jawab Nabi, ma sa'altuhu, aku enggak nanya kepada malaikat Jibril, enggak tahu ya ada apa. Ya, tapi Nabi sadar kalau malaikat Jibril seperti ini bukan lagi bercanda. Malaikat Jibril pasti ada sesuatu. Ya, kalau model kita mah lagi ruku ada yang nahan dari belakang, kita bilang apa, marah banget, kita mendingan berhenti sholat. Ya, orang lagi sholat aja dibercandain. Bangetannya Jamal nih, bercanda ya bercanda. Kalau orang lagi sholat jangan bercandain. Tahu yang nahan itu malaikat Jibril. Karena Nabi nggak bertanya Anjalika tentang hal itu, kenapa malaikat Jibril melakukan itu. Begitu Nabi menjawab seperti itu, Bahadoro Jibrilu, maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Waqala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa aku melakukan itu? Inna aliyan karena yasta'jilul jamaah, sesungguhnya Ali adalah ia lagi buru-buru untuk berjamaah. Falaqiya sayyahon, maka Sayyidina Ali ketemu orang yang udah tua. Orang tua ini Nasranian, orang Nasrani, pitoriki, di jalan. Walam ya'lam Aliun, Sayyidina Ali tidak tahu annahu Nasraniun, bahwa orang tua ini adalah orang Nasrani. Wa akramahu, Sayyidina Ali memuliakan orang tua ini li ajli syaibatihi, karena tuanya. Begitu melihat orang yang sudah lebih tua, Sayyidina Ali begitu adabnya, begitu sopan, nggak macem-macem, nggak songong. Bocah sekarang banyak kan songong banget sama ya, orang yang udah tua. Ya Allah, nggak diajarkan adab Sayyidina Ali kayak itu. Padahal kan Sayyidina Ali mulianya luar biasa. Ya, lihat orang tua nggak berani songong Sayyidina Ali. Wa ma taqaddama anhu, dan Sayyidina Ali tidak berani mendahulukan orang tua tadi. Wa hafiya, Sayyidina Ali menjaga haqqahu, hak orang tua itu, bahwa orang yang muda harus lebih
menghormati, memuliakan yang lebih tua. Ya, dipakai oleh Sayyidina Ali, nggak macam-macam. Ya. Cuma kalau dibilang gagah, Sayyidina Ali itu luar biasa gagahnya. Ya. Biasanya orang kan tambah gagah, wah tambah sombong. Fa'amaroni Allah, maka Allah perintahkan aku, Allah Ta'ala perintahkan aku an aku jaga piruku, bahwa aku memegang, sudah menahanmu wahai Rasul saat ruku, hatta yudrika aliyun sholat al-fajri, sehingga Ali mendapati sholat subuh. Nah, makanya di riwayat lain, begitu Sayyidina Ali dapatin Nabi masih ruku, Sayyidina Ali mengucap alhamdulillah, sehingga Nabi pun mengucap sami Allahu liman hamidah. Tadinya semuanya Allahu Akbar, ya, artinya Allah mendengar orang yang telah memujinya. Alhamdulillah, masih keburu. Wahada laisa yu'jibu, hal ini laisa tidaklah yujibu, tidak terlalu menakjubkan. Wajabul ajbi, dan yang paling menakjubkan adalah annallaha ta'ala amara Mikaila, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail alaihissalam ayyahuja syamsa. Allah perintahkan agar menahan matahari bijanahi dengan sayapnya malaikat Mikail, hatta la tatlu asamsu, sehingga tidak buru-buru terbit matahari tawilan, ya, dalam waktu lama, di ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang lebih mengherankan itu matahari juga ditahan, jadi nggak buru-buru terbit, ditahan. Mikail, tahan dulu tuh matahari biar jangan terbit. Ali lagi buru-buru. Nah, mau sholat, karena kalau sudah terbit fajar, artinya udah habis waktu subuh. Terbit matahari, bukan terbit fajar ya. Kalau fajar waktu subuh. Waqala haji darajatu, dan kata rawi ya, haji darajatu bihormati syaihil fani, ini derajat pangkat yang diberikan kepada orang yang menghormati orang yang sudah tua, al-fani, orang tuanya yang non muslim, ya, orang yang akan binasa. Ma'anahu, bahwa serta bahwasanya orang tua ini adalah karena Nasranian, adalah orang Nasrani. Segitu orang yang berbeda agama tetap dihormati. Ya, orang kafir inilah. Nggak boleh, tetap tunjukkan akhlak Islam. Nanti orang jadi benci. Jadi yang rusak Islamnya, padahal oknumnya yang salah. Agama nggak mengajarkan kayak gitu. Terhadap orang yang luar Islam saja hormat, nggak macam-macam. Tuh, Sayyidina Ali berikan derajat yang begitu tinggi. Jadi matahari pernah ditahan gara-gara Sayyidina Ali. Gitu. Ya, Nabi sendiri ditahan tuh untuk bangun dari rukuk gara-gara Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat ilmu banyak banget gara-gara apa? Punya adab tinggi. Hikayatun Nurul, cerita yang lain, lama korubat wafatus Taji Abi Mansur, ketika sudah dekat kematian guru dari Abi Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala, wakana yaumanijin, dan adalah guru dari Abu Mansur Al-Maturidi ini pada saat itu ibna samani nasana, saat itu usianya 80 tahun. Pamarido asyai, maka gurunya itu kemudian sakit di usia 80 tahun.
Pak Amaro, maka gurunya ini menyuruh Aba Mansur, muridnya ini Abu Mansur, ayat luba abdan, agar ia mencari seorang budak bimislihi, budak yang seumuran dengan dia, ya bimislihi, yang semisal, yang sama dengan dia sinan umurnya. Tolong carikan budak yang umur 80 tahun, wayastarihi, dan agar ia membelinya, wa yu'tikuhu, dan kemudian memerdekakannya. Gurunya minta dicari budak yang berusia 80 tahun, beli dan nanti akan dimerdekakan, dibebaskan. Fatalaba Abu Mansur, maka mencari Abu Mansur, fama wajada mislah aja, dan ternyata Abu Mansur nggak mendapati yang seumuran gurunya 80 tahun. Fama wajada mislah aja abdi, nggak didapat tuh. Susah dok, sonok mari nggak ada budak yang berumur 80 tahun. Pakalu, maka orang-orang mengatakan, kaifa tajidu abdan ibna samanina sana, bagaimana mungkin kamu akan dapati budak yang berumur 80 tahun, wa huwa yabqa ala riki, dan dia masih tetap dalam kebudakannya, walam yu'tik, dan belum dimerdekakan. Rata-rata kalau udah umur 80 tahun mah dimerdekain udah. Kan beli budak itu diambil manfaatnya, tenaganya, disuruh ini itu. Kalau udah tua mah udah pikun ya, capek doang. Biasanya udah tanda-tanda udah nggak bisa dimanfaatin lagi, udah dimerdekakan. Nggak ada umur 80 tahun masih diperjualbelikan. Siapa yang mau beli? Hati-hati. Ya buat apaan? Nyusahin doang. Nggak didapat tuh. Kenapa kamu cari umur yang kayak gitu? Dan nggak ada. Rata-rata yang masih tetap budak di umur 80 tahun pasti udah dimerdekakan. Paraja'a, maka baliklah Abu Mansur rahimahullahu ta'ala ila ustaji, ke gurunya, Pak Ahbarahu, lalu ngabarin ke gurunya an maqalatin nas, ucapan orang. Ya guru, saya udah kesana kemari, ya ternyata nggak dapat. Kata orang-orang, mana mungkin ada budak umur 80 tahun masih diperjualbelikan, rata-rata udah dimerdekakan. Pada masanya al ustaju haja, maka ketika gurunya mendengar hadil maqalata, akan ucapan ini, waduh arosau, ia letakkan kepalanya ala turab, ke tanah, langsung ia sujud, ia tersungkur, wanaja, ia munajat, romau, berdoa kepada Tuhan. Waqala, kata gurunya, ilahi, ya Tuhanku, ya Allah, innal mahluqa la yahtamilu karamuhu ijabalago abdahu samanina sana, ya Tuhan, makhluk saja tidak menanggung karamuhu, kemuliaannya, ijabalago abdahu samanina sana, apabila budaknya sudah mencapai usia 80 tahun di ayabko ala riki, mempertahankan kebudakannya. Makhluk saja tidak membiarkan budak yang sudah usia 80 tahun untuk tetap jadi budak. Bal tikuhu, tetapi malah dimerdekakan. Fana, dan aku ini balaktu sama nina sana, ya Tuhan, aku sudah berusia 80 tahun, pakai palata tikuni, bagaimana mungkin engkau tidak akan memerdekakan aku minanar, dari siksa neraka, pada seorang guru. Ya Tuhan, manusia saja kalau ada hambanya, budaknya yang udah berusia 80 tahun nggak dipertahankan, pasti udah dimerdekakan, ya. Dan saat ini aku pun sudah usia 80, ya Tuhan, mana mungkin engkau tidak memerdekakan aku dari siksa neraka. Padahal gurunya tahu ini, ya, nyuruh Abu Mansur al-Maturidi dulu mencari, nggak mungkin ada, ya, itu nggak mungkin ada. Kalau manusia aja dimerdekakan, ya Allah, apalagi aku ini. Wa anta karimun jawadun azim, engkau maha mulia, engkau maha dermawan, azimun,
Maha Agung Ghafurun, Maha Pengampun Syakurun, Maha Bersyukur. Pak taqahullahu ta'ala, lalu Allah merdekakan gurunya Abu Mansur Al-Maturidi bihusni munajatihi, dengan baiknya munajat. Kalau kita sudah sepuh sering begitu kepada Allah, ya Allah, aku sudah tua, rasanya dosaku ini banyak, palaku kurang, aku mohon ridho Engkau, ampuni segala dosa. Allah ridho banget melihat orang kayak gitu. Orang tua yang sadar diri, ya, dirinya sudah semakin berusia lanjut, dia tahu rasanya ya pahala masih sangat kurang, dosa begitu banyak. Ngomong kayak gitu, Allah berikan rahmat, Allah ridho, orang ini insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau sudah tua, ya Allah, ini orang kapan sadar, kesian, prihatin, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi difa'na bima 'allamtana, Rabbi halimna alayhi yanfa'una, Rabbi fa'ina faqi'atana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi